Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Haji Sukaningsih, NIM B100190459, kelas seminar pemasaran F, akan presentasi review jurnal yang pertama mengenai pengaruh kepribadian merek pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Judulnya, pengaruh kepribadian merek pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Jurnal Psikologi and Marketing, tahun Juli 2010. Peneliti Yongjun Sung, University of Texas at Austin. Joyoung Kim, University of Georgia. Media publikasi Wiley Interscience, www.interscience.will.com. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan dan menyelidiki secara empiris pengaruh kepribadian merek pada variabel dependen utama dalam perilaku konsumen. Lebih khusus lagi, penelitian ini secara konseptual menghubungkan dua aliran penelitian dan menyelidiki dampak dari 5 dimensi kepribadian merek, atau kejujuran, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan kekaguan, pada dua ketergantungan variabel, yaitu kepercayaan merek dan pengaruh merek. Introduction atau latar belakang. Merek adalah bagian penting dari program pemasaran perusahaan. Merek dapat diasosiasikan sebagai kepribadian manusia melalui pembelajaran dan pengalaman. Namun tidak setiap merek memiliki kepribadiannya, karena kepribadian merek dapat diciptakan dan dikembangkan oleh kontak merek langsung dan tidak langsung dengan pengalaman konsumen. Konsumen menggunakan merek untuk memenuhi kebutuhan mereka, membentuk hubungan antara konsep diri dan citra merek mereka. Metode sampel dan pengumpulan data. 135 mahasiswa yang terdaftar dalam kursus pengantar di Southeastern University, 53% perempuan dan 47% laki-laki. Pengumpulan data melalui kuesioner pemilihan merek. 3 kategori produk, yaitu pakaian, jam tangan, dan parfum. Ini digunakan karena mereka adalah produk yang paling umum terdaftar di berbagai situs sosial dan mereka buka produk khusus gender. Lalu pemilihan merek meminta peserta mencantumkan nama merek yang mereka tahu tentang merek produk ini. Pengukuran kepribadian merek menggunakan 7 poin. 1 sama sekali dan tidak deskriptif, dan 7 sangat deskriptif. Pengaruh merek diukur dengan 3 item. Misalnya, saya merasa baik ketika saya menggunakan merek ini. Merek ini memberikan saya ketenangan. Dan loyalitas merek diukur dengan 4 item. Masing-masing item diukur berdasar peringkat 7 poin. 1 sangat tidak setuju dan 7 sangat setuju. Metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode confirmatory factory analysis dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner memerlukan waktu 25-30 menit. Hasil. Kepribadian merek dapat meningkatkan tingkat kepercayaan merek dan meningkatkan pengaruh merek. Di mana kepercayaan merek dan pengaruh merek meningkat
maka loyalitas merek juga meningkat. Diskusi kepribadian merek dapat meningkatkan tingkat kepercayaan merek dan membangkitkan emosi merek, yang pada gilirannya dapat membangun tingkat loyalitas merek. Penelitian ini memposisikan kepribadian merek dan dalam model prediktif yang lebih komprehensif yang mencakup variabel dependen utama yang terkait dengan merek, sikap, dan evaluasi merek. Bukti bahwa ciri-ciri kepribadian merek yang diciptakan dan dipasarkan oleh pengiklan dan komunikator pemasar dapat digunakan untuk meningkatkan persuasi dan meningkatkan kepercayaan dan pengaruh merek. Berbagai pemasar aktivasi seperti periklanan, pengemasan, harga, citra pengguna, simbolik, upaya hubungan publik, dan endorser selebriti dapat menciptakan dan mempertahankan merek kepribadian. Aker 1997. Keterbatasan penelitian. Sampel yang digunakan hanya 135 mahasiswa yang terdaftar dalam kasus pengantar di Southeastern University yang rata-rata usianya 21 tahun, sehingga sampel belum mencakup kelompok usia lain. Kemudian lanjut yang review jurnal kedua, judulnya adalah hubungan brand trust, brand affect, attitudinal loyalty, dan behavioral loyalty, studi lapangan terhadap sepatu olahraga konsumen di Turki. Jurnal Studi Pemasaran, tahun Februari 2013. Peneliti Fatih Getci 1, Hayrettin Zengin. Media publikasi Pusat Sains dan Pendidikan Kanada. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara kepercayaan merek, pengaruh merek, loyalitas sikap, dan loyalitas perilaku. Loyalitas merek adalah hal yang cukup penting bagi sebagian perusahaan. Dalam penelitian menyatakan bahwa loyalitas merek membuat konsumen rutin melakukan pembelian merek dan merupakan kekuatan untuk menahan para konsumen membeli merek lain. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa nilai merek dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini berkonsentrasi pada kepercayaan merek dan pengaruh merek terhadap kepercayaan merek dan pengaruh merek terhadap loyalitas sikap dan perilaku. Metode, sampel, dan pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah seluruh konsum sepatu olahraga di Turki. Teknik sampling menggunakan metode convenience sampling. Pengumpulan data melalui survei online. Pemilihan produk. Hampir semua orang di sekitar kita menggunakan merek sepatu olahraga dan tingkat kesadaran dan minat terhadap produk relatif tinggi. Sepatu olahraga juga memiliki konsumen yang tinggi, terutama anak muda. Sepatu olahraga selain memberikan manfaat fungsional juga mampu memberikan manfaat psikologis. Metode, skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin dengan nilai 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Metode analisis diuji dengan pemodelan persamaan struktural. Dalam hal ini, program menggunakan
SPSS, dan AMOS untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan merek dengan pengaruh merek. Kepercayaan merek juga berhubungan positif dengan loyalitas sikap, dan loyalitas perilaku bertentangan dengan harapan. Pengaruh merek tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap loyalitas perilaku. Diskusi. Menganalisis hubungan antara kepercayaan merek dan pengaruh merek, disimpulkan bahwa kepercayaan merek memiliki dampak yang cukup penting terhadap pengaruh merek. Terlihat juga bahwa hasil ini mendukung temuan dalam literatur yang relevan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa seseorang konsumen yang memiliki kepercayaan terhadap merek sepatu olahraga yang digunakannya pada yang bersamaan juga memiliki reaksi afektif yang positif terhadap merek tersebut. Literatur yang berkaitan dengan riset konsumen menyebutkan bahwa sikap perubahan faktor yang mengarah pada perilaku. Dengan penelitian ini telah disarankan bahwa loyalitas sikap memiliki dampak positif dan kuat terhadap loyalitas perilaku. Keterbatasan penelitian. 1. Survei ini dilakukan dengan online, di mana sampel penelitian ini hanya mencakup orang-orang yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei. Survei online menjadikan peneliti tidak mengetahui keadaan psikologis dan kondisi peserta. 3. Karena sulitnya menjangkau seluruh populasi subjek penelitian, maka dipilihlah metode conveyance sampling. Dalam review jurnal di atas, kedua jurnal membahas tentang merek, yaitu kepercayaan merek, pengaruh merek, dan loyalitas merek. Namun pada jurnal pertama menambahkan variabel kepribadian merek sebagai variabel independen dan variabel dependen dari kedua jurnal serupa namun dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu jurnal 1 loyalitas merek dan yang kedua loyalitas sikap dan perilaku. Kedua penelitian ini menghasilkan hasil yang serupa, yaitu kepercayaan merek dan pengaruh merek meningkatkan loyalitas. Kepribadian merek juga meningkatkan loyalitas. Namun pada jurnal yang kedua, pengaruh merek tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap loyalitas perilaku. Ide penelitian. Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, saya berminat untuk meneliti pengaruh produk terhadap minat pembelian dan moderasi merek produk sebagai variabel moderasi, dengan tujuan peningkatan yaitu untuk mengetahui apakah merek produk dan mengurangi minat pembelian atau sebaliknya, yaitu menambah minat pembelian. Populasi yang digunakan adalah orang yang berdomisili di Surakarta. Pengumpulan data dengan menyebar kuesioner. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.